Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Loh Gede Kusuma Dewi, SEMSI selaku dosen pembimbing utama, dan yang terhormat kepada Bapak Iputu Julianto, SEMSI AK selaku dosen pembimbing pendamping, dan yang terhormat kepada Bapak I Gede Agus Pertama Yudantara, SEMSA selaku dosen pembimbing penelaah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Financial Self-Efficacy, dan Gaya Hidup Mahasiswa Terhadap Perilaku Keuangan di Kabupaten Buleleng. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Komang Putri Trisnayanti dengan NIM 181705311 dari Prodi S1 Akuntansi. Adapun pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 kajian teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan bab 5 penutup. Baik, langsung saja ke bagian yang pertama yaitu pendahuluan. Di era globalisasi saat ini banyak sekali perubahan perilaku terutama pada perilaku keuangan. Banyaknya kebutuhan masyarakat yang terbilang tidak terbatas dilihat dari ketidakpuasan masyarakat dengan apa yang dimiliki. Adanya keinginan yang tidak terbatas tersebut menuntut masyarakat untuk mencari solusi dari pemenuhan kebutuhannya. Keinginan manusia yang telah terpenuhi akan menimbulkan keinginan-keinginan lainnya. Keinginan yang dihadapi oleh manusia terdapat dua pilihan, yaitu memenuhi kebutuhan atau sekedar memenuhi keinginannya. Namun, kebanyakan manusia cenderung memenuhi keinginannya dibandingkan mendahulukan membeli barang atau jasa sesuai dengan kebutuhannya. Dengan pilihan tersebut yang mengakibatkan manusia hidup konsumtif. Pengetahuan mahasiswa mengenai pengelolaan keuangan masih sangat kurang, dikarenakan mahasiswa malas untuk mencari tahu atau mencari informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Mahasiswa merupakan kelompok masyarakat generasi Z yang dalam kehidupan sehari-harinya tidak terlepas dari gawe digital. Dengan adanya gawe digital, berbagai kegiatan dapat diakses oleh para remaja seperti kursus keterampilan atau mata pelajaran melalui aplikasi digital, dan juga akses menuju marketplace serta e-money. Menurut Dewi et al. 2021, pengelolaan keuangan sangat penting dilakukan oleh mahasiswa. Sebelum mahasiswa mengelola keuangan, diharuskan mahasiswa mempunyai pemahaman akan pentingnya pengelolaan keuangan karena mengelola keuangan menjadi salah satu kenyataan yang selalu dihadapi oleh setiap manusia. Mahasiswa dapat membuat buku catatan kecil dalam pencatatan semua masalah keuangannya, seperti pencatatan pengeluaran belanja setiap bulannya, jangka waktu habis, dan rata-rata biaya hidupnya. Dengan informasi tersebut, mahasiswa dapat menentukan apakah akan mengurangi pengeluaran atau menunda pembelian kebutuhan kuliahnya seperti membeli buku, atau apakah akan menambah kebutuhan. Individu yang memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang benar tentang keuangan tidak akan memiliki masalah keuangan di masa depan dan menunjukkan perilaku keuangan yang sehat serta mampu menentukan prioritas kebutuhan bukan keinginannya, menurut Shinen dan Endo 2012. Perilaku keuangan merupakan salah satu konsep untuk disiplin ilmu keuangan. Hal inilah yang perlu diterapkan oleh mahasiswa untuk mengelola keuangannya secara disiplin. Perilaku keuangan berhubungan dengan bagaimana seseorang memperlakukan, mengelola, dan menggunakan sumber daya keuangan, dan cenderung efektif bertanggung jawab dalam menggunakan uang yang dimiliki menurut Nababan dan Sadila 2016. Mahasiswa merupakan salah satu komponen masyarakat yang jumlahnya cukup besar yang tentunya akan memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian. Tanpa adanya skill atau kemampuan dalam pengelolaan keuangan, kemungkinan besar seorang mahasiswa akan mengalami kesulitan dalam keuangannya dan semakin besar pula kesejahteraan akan sulit untuk dicapai. Adapun fenomena dari penelitian ini yaitu dari hasil observasi awal terhadap beberapa mahasiswa, peneliti menanyakan uang saku yang didapatkan dari orang tua dan pendapatan dari bekerja sambil kuliah, dan rata-rata mahasiswa menjawab sebesar 1 juta sampai 1.500.000. Dari penghasilan tersebut ada yang ditabung dan ada pula yang melakukan pengeluaran yang sangat berlebihan. Dari hasil observasi awal
tersebut ditemukan fenomena bahwa yang pertama, mahasiswa kurang memahami pentingnya pengetahuan mengenai literasi keuangan. Yang kedua yaitu mahasiswa belum memiliki keyakinan diri atau financial self-efficacy yang tinggi dalam mengelola keuangannya. Dan yang ketiga yaitu mahasiswa mengikuti tren atau gaya hidup teman sebayanya dengan melakukan pengeluaran yang berlebihan. Grand teori dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori atribusi. Teori atribusi mengasumsikan bahwa teori ini memiliki argumentasi mengenai perilaku seseorang. Berdasarkan riset gap, hasil penelitian yang dilakukan oleh Robb dan Woodyard 2011, literasi keuangan yang cukup akan memberikan pengaruh positif terhadap perilaku keuangan seseorang, seperti mengatur atau mengalokasikan keuangannya dengan tepat. Hal ini senada dengan penelitian Herawati 2015 yang menyatakan literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Cairani 2019 mengungkapkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan literasi keuangan terhadap perilaku keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mayasari dan Sijebat 2017 menunjukkan bahwa financial self-efficacy berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Senada dengan penelitian dari Ali et al. 2016, financial self-efficacy mempengaruhi pengelolaan keuangan. Namun, tidak dengan penelitian Farrell DKK 2016, di mana financial self-efficacy tidak mempengaruhi terhadap pengelolaan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Regista et al. 2021 membuktikan bahwa gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan mahasiswa. Hal ini berarti gaya hidup yang dilakukan oleh mahasiswa memiliki dampak yang kuat yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku keuangan mahasiswa. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti kembali dengan variabel yang berbeda. Yang pertama yaitu literasi keuangan, yang kedua financial self-efficacy, dan yang ketiga gaya hidup. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, pemahaman keuangan mahasiswa yang masih kurang sehingga mempengaruhi perilaku keuangannya karena lebih memilih untuk melakukan hal sesuai keinginannya bukan karena kebutuhannya. Yang kedua yaitu adanya financial self-efficacy yang belum diterapkan oleh mahasiswa dengan baik karena banyak mahasiswa yang belum memiliki financial self-efficacy yang tinggi dalam mengelola keuangannya di masa sekarang dan untuk masa depan, sehingga mahasiswa menjadi tidak teratur. Jika financial self-efficacy tidak diterapkan akan menimbulkan pengelolaan keuangan yang tidak teratur dan akan habis tidak pada waktunya. Adanya perkembangan tren yang tidak dapat dihindari akibat dipengaruhi oleh gaya hidup teman-temannya dan juga perkembangan tren dan gaya hidup mewah. Gaya hidup mewah yang dijalani oleh mahasiswa seperti suka membeli barang-barang keinginannya yang seharusnya masih bisa untuk ditunda. Peneliti juga melakukan pembatasan masalah terhadap variabel penelitian, yaitu dalam penelitian ini memfokuskan penelitian pada permasalahan yang ada. Maka hal ini dilakukan pembatasan bahwa faktor-faktor yang digunakan sebagai variabel penelitian yaitu literasi keuangan, financial self-efficacy, dan gaya hidup mahasiswa terhadap perilaku keuangan. Mahasiswa di sini yaitu beberapa mahasiswa di Kabupaten Buleleng. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku keuangan pada mahasiswa di Kabupaten Buleleng. Yang kedua, bagaimana pengaruh financial self-efficacy terhadap perilaku keuangan mahasiswa di Kabupaten Buleleng. Yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh gaya hidup mahasiswa terhadap perilaku keuangan di Kabupaten Buleleng. Dan yang keempat yaitu bagaimana pengaruh literasi keuangan, financial self-efficacy, dan gaya hidup mahasiswa terhadap perilaku keuangan di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, terdapat tujuan penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku keuangan mahasiswa di Kabupaten Buleleng. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh financial self-efficacy terhadap perilaku keuangan mahasiswa di Kabupaten Buleleng. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh gaya hidup terhadap perilaku keuangan mahasiswa di Kabupaten Buleleng. Dan yang keempat yaitu pengaruh literasi keuangan, financial self-efficacy, dan gaya hidup mahasiswa terhadap perilaku keuangan di Kabupaten Buleleng.
Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu yang pertama manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan terkait dengan mata kuliah manajemen keuangan mengenai pengaruh literasi keuangan, financial self-efficacy, dan gaya hidup mahasiswa terhadap perilaku keuangan di Kabupaten Buleleng. Yang kedua manfaat praktis yaitu bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa pada khususnya. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi bagi mahasiswa agar dapat memahami pentingnya disiplin keuangan. Yang kedua yaitu bagi peneliti selanjutnya. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi atau acuan bagi pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan penelitian terhadap permasalahan yang sama. Bagian kedua yaitu kajian teori. Berikut teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori atribusi. Teori atribusi mengasumsikan bahwa teori ini memiliki argumentasi mengenai perilaku keuangan seseorang. Seseorang berusaha untuk memahami mengapa orang lain melakukan sesuatu yang mungkin satu atau lebih penyebab perilaku tersebut menurut Luthans 2006. Teori atribusi menemukan penyebab suatu kejadian yang memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan. Tanggapan yang diberikan atas suatu kejadian tergantung pada pendapat di dalam diri tentang kejadian tersebut. Atribusi ialah sebagai proses yang bersifat internal berpikir dan eksternal berbicara dalam menginterpretasikan dan memahami apa yang ada di balik perilaku-perilaku kita dan orang lain. Jadi, meskipun terdapat bentuk-bentuk yang berbeda mengenai teori atribusi, tetapi semuanya mempunyai perhatian dengan bagaimana dan apa di mana manusia memproses informasi dalam usaha memahami peristiwa-peristiwa, menilai peristiwa-peristiwa tersebut, dan bertindak atas dasar peristiwa-peristiwa tersebut menurut Budyatna 2015. Berikut terdapat deskripsi teori mengenai penelitian ini. Yang pertama yaitu perilaku keuangan. Menurut Kolilah dan Iramania 2013, perilaku keuangan merupakan kemampuan seseorang baik individu maupun keluarga dalam mengatur perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencairan, dan menyimpan atas uang yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, perilaku keuangan juga suatu bentuk tanggung jawab keuangan yang berhubungan dengan keputusan keuangan. Yang kedua yaitu literasi keuangan. Literasi keuangan terdiri dari sejumlah kemampuan dan pengetahuan mengenai keuangan yang dimiliki oleh seseorang untuk mampu mengelola atau menggunakan sejumlah uang yang meningkatkan taraf hidupnya dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan. Yang ketiga yaitu financial self-efficacy, merupakan keyakinan atau kepercayaan seseorang atas kemampuannya dalam mengatur keuangan agar mendapatkan sebuah keputusan yang diinginkan. Yang terakhir yaitu gaya hidup, merupakan pola hidup seseorang yang dinyatakan dalam kegiatan, minat, dan pendapatnya dalam membelanjakan uangnya dan bagaimana mengalokasikan waktu. Berikut kajian hasil penelitian yang relevan dalam penelitian ini yaitu yang pertama Harpa Sugiharti 2019, literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa. Yang kedua menurut Siti Fatimah 2019, financial literasi, financial self-efficacy memiliki pengaruh terhadap perilaku manajemen keuangan mahasiswa. Yang ketiga menurut Nurul Safura Azizah 2020, terdapat hubungan antara gaya hidup dengan perilaku keuangan. Yang keempat yaitu menurut Ade Gunawan 2020, literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa, sedangkan gaya hidup berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Yang kelima yaitu menurut Mega Widyawati 2020, literasi keuangan dan financial self-efficacy mampu memprediksi manajemen keuangan pribadi. Dan yang terakhir yaitu menurut Nilo Putu Kristina Dewi 2021, literasi keuangan dan gaya hidup hedonisme berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang dapat dilihat dalam slide yaitu X1, X2, dan X3 berpengaruh secara parsial terhadap Y, dan X1, X2, dan X3 berpengaruh secara simultan terhadap Y.
Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu H1, literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan mahasiswa di Kabupaten Buleleng. Yang kedua, H2, financial self-efficacy berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan mahasiswa di Kabupaten Buleleng. Yang ketiga, H3 yaitu gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan mahasiswa di Kabupaten Buleleng. H4, literasi keuangan, financial self-efficacy, dan gaya hidup berpengaruh positif terhadap perilaku keuangan mahasiswa di Kabupaten Buleleng. Pada bagian ketiga, penulis membuat rancangan penelitian yang dapat dilihat pada slide bahwa judul dilatar belakangi dari berbagai masalah sehingga dibuatkan rumusan masalah, tujuan dan manfaat yang diharapkan dan didukung oleh kajian teori dan dibuatkan metode penelitian berupa uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan mendapat hasil dan pembahasan, kemudian terakhir dibuatkan kesimpulan dan saran. Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiono 2017, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa di Kabupaten Buleleng. Dapat dilihat dalam slide yaitu jumlah mahasiswa di Kabupaten Buleleng. Yang pertama yaitu di Universitas Pendidikan Ganesha, jurusan akuntansi berjumlah 506 orang, yang kedua D3 akuntansi berjumlah 71 orang, yang ketiga manajemen berjumlah 390 orang, dan di Sekolah Tinggi Ilmu Satya Dharma atau STIE akuntansi berjumlah 374 orang, manajemen berjumlah 1384 orang. Sedangkan di Universitas Panji Sakti yaitu jurusan manajemen sebanyak 525 orang dan jumlahnya yaitu sebesar 3.250. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Sugiono 2017, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, merupakan pengambilan sampel terbatas pada kelompok sasaran spesifik. Ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Lovin sehingga mendapatkan 97 responden. Kriteria dalam penelitian ini yaitu yang pertama, mahasiswa yang masih aktif dalam perkuliahan, yang kedua yaitu mahasiswa jurusan akuntansi dan manajemen, dan yang ketiga yaitu telah menempuh mata kuliah manajemen keuangan. Adapun variabel dan definisi operasional variabel penelitian, yang pertama yaitu variabel dependen perilaku keuangan. Indikator menurut Herawati 2015 sebagai berikut. Yang pertama, perilaku dalam membuat perencanaan atau uang saku yang diperoleh. Yang kedua yaitu perilaku dalam menabung dan atau berinvestasi. Yang ketiga yaitu perilaku membelanjakan atau menggunakan uang saku. Yang keempat, perilaku mengevaluasi uang saku. Variabel independen literasi keuangan, indikator menurut IRIN 2012 sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan bagaimana mencapai kesejahteraan dan memenuhi tujuan keuangan. Yang kedua, memahami anggaran menabung. Yang ketiga, menganalisis keuntungan dan kerugian berhutang. Yang keempat, mampu membuat pencatatan keuangan. Variabel independen yang kedua yaitu financial self-efficacy. Indikator menurut Fatimah 2019 yang pertama yaitu level atau keyakinan dalam mengatasi masalah keuangan. Yang kedua, generalisasi atau generality, keyakinan menyikapi masalah keuangan dengan positif. Yang ketiga, kekuatan atau stretch, keyakinan menyikapi masalah keuangan dengan membuat perencanaan. Variabel independen yang terakhir yaitu gaya hidup. Indikator menurut Susanto 2013 yang pertama yaitu aktivitas, yang kedua minat, dan yang ketiga pandangan seseorang dari diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner dengan skala pengukuran skala Likert 5 poin. Tempat dan waktu penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di kampus negeri dan swasta di Kabupaten Buleleng, khususnya mahasiswa program studi S1 akuntansi dan manajemen. Terdapat dalam slide yaitu yang pertama yaitu Universitas Pendidikan Ganesha, yang kedua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma, dan yang ketiga yaitu Universitas Pendidikan Panji Sakti. Penelitian ini dilakukan dari April sampai dengan selesai.
Kemudian, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, analisis deskriptif, yang kedua, uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, yang ketiga yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas, yang keempat yaitu uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi R2, uji simultan, uji T, dan uji parsial uji F. Selanjutnya pada bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Dari hasil pembahasan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan peneliti yang telah berhasil mengumpulkan sebanyak 97 kuesioner yang telah terisi lengkap dengan menyebutkan nama sebanyak 97 orang, menyebutkan NIM sebanyak 97 orang, menyebutkan jurusan akuntansi sebanyak 67 orang, manajemen sebanyak 30 orang, dan perguruan tinggi Universitas Pendidikan Ganesha sebanyak 82 orang, Universitas Panji Sakti sebanyak 6 orang, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma sebanyak 9 orang. Angkatannya yaitu 2018 sebanyak 60 orang, 2019 sebanyak 26 orang, dan 2020 sebanyak 11 orang. Tempat tinggal saat ini yaitu kos sebanyak 21 orang, bersama orang tua sebanyak 76 orang, dan sumber keuangan yang pertama yaitu orang tua sebanyak 56 orang, beasiswa sebanyak 20 orang, bekerja sambil kuliah sebanyak 21 orang, dan jumlah uang saku per bulan yaitu kurang dari 1 juta sebanyak 66 orang, yang kedua 1 juta sampai 1.500.000 sebanyak 28 orang, dan yang ketiga yaitu lebih dari 1.500.000 sebanyak 3 orang. Total responden sebanyak 97 orang. Pada analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada slide, dikarenakan seluruh variabel memiliki nilai standar deviasi atau tingkat sebaran data lebih kecil dari nilai rata-rata atau min, maka dapat dikatakan bahwa data atau jawaban responden atas kuesioner bersifat homogen dan tidak bervariasi atau cenderung sama. Selanjutnya kepada tahap uji kualitas data, yang pertama yaitu hasil uji validitas. Dapat dilihat pada slide yaitu hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua pernyataan yang berhubungan dengan variabel perilaku keuangan atau variabel Y, variabel literasi keuangan X1, financial self-efficacy X2, dan gaya hidup X3 dapat dinyatakan valid karena setiap pernyataan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 dan nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel yaitu 0,198. Kemudian uji yang kedua yaitu hasil uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada slide menunjukkan bahwa variabel literasi keuangan X1 memiliki nilai Cronbach's alpha sebesar 0,729 lebih besar dari 0,60. Berarti dapat dinyatakan reliable. Variabel financial self-efficacy X2 memiliki nilai Cronbach's alpha sebesar 0,782 lebih besar dari 0,60, dapat dikatakan bahwa data reliable. Dan yang ketiga yaitu variabel gaya hidup X3 memiliki nilai Cronbach's alpha sebesar 0,702 lebih besar dari 0,60, dapat dikatakan bahwa data reliable. Variabel perilaku keuangan atau variabel Y memiliki nilai Cronbach's alpha sebesar 0,637, dapat dikatakan bahwa data reliable karena nilai tersebut lebih besar dari 0,60. Kemudian dilanjutkan pada uji asumsi klasik, yang pertama yaitu uji normalitas. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai dari tes statistik Kolmogorov-Smirnov yaitu 0,067 dan nilai asumsi tutilnya sebesar 0,200, berarti nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan data terdistribusi normal. Yang kedua yaitu hasil uji multikolonialitas yang dapat dilihat pada slide, yaitu nilai toleransi seluruh variabel independen lebih besar dari 0,10, yang artinya tidak ada kolerasi antar variabel independen. Nilai dari VIV seluruh variabel independen lebih kecil dari 10, yang artinya tidak ada korelasi antar variabel independen. Maka dapat disimpulkan hasil pengujian mengindikasikan tidak terjadi gejala multikolonialitas
antara variabel independen dalam model regresi penelitian ini. Yang ketiga yaitu hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan yang dapat dilihat pada slide, yaitu menunjukkan nilai signifikansi seluruh variabel independen pada penelitian ini lebih besar dari 0,05. Artinya model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya dilanjutkan kepada hasil uji analisis regresi linear berganda yang dapat dilihat pada slide, bahwa apabila nilai dari variabel literasi keuangan X1, financial self-efficacy X2, dan gaya hidup X3 bernilai 0, maka nilai untuk perilaku keuangan atau Y adalah 6,066. Yang pertama yaitu koefisien X1 sebesar 0,329 bersifat positif. Yang kedua, koefisien X2 0,341 bersifat positif. Yang ketiga, koefisien X3 berjumlah 0,149 bernilai positif. Artinya, nilai koefisien regresi seluruh variabel independen memberi pengaruh ke arah positif terhadap variabel dependen. Selanjutnya uji hipotesis yang pertama yaitu hasil uji koefisien determinasi. Yang dapat dilihat pada slide, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai koefisien determinan R² sebesar 0,564 diperoleh dari pengkuadratan nilai R yaitu 0,751. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,564 sama dengan 56,4%. Hal ini menunjukkan bahwa 56,4% perilaku keuangan dipengaruhi oleh variabel literasi keuangan, financial self-efficacy, dan gaya hidup. Sedangkan sisanya sebesar 43,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini yang dapat mempengaruhi perilaku keuangan. Selanjutnya, uji hipotesis yang dapat dilihat dalam slide yaitu hasil uji T dan uji F. A1, literasi keuangan X1 memiliki nilai signifikan sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05 dengan T hitung sebesar 3,25 lebih besar dari T tabel sebesar 1,998 dan nilai B sebesar 0,329 yang artinya H1 berpengaruh positif atau bisa diterima. Yang kedua yaitu H2, financial self-efficacy X2 memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan T hitung sebesar 3,756 lebih besar dari T tabel sebesar 1,998 dan nilai B sebesar 0,341 yang artinya H2 berpengaruh positif atau bisa diterima. Yang ketiga yaitu H3, gaya hidup X3 memiliki nilai signifikan sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05 dengan T hitung sebesar 2,974 lebih besar dari T tabel sebesar 1,998 dan nilai B sebesar 0,149 yang artinya H3 ini berpengaruh positif atau bisa diterima. Selanjutnya yaitu H4, signifikan dalam penelitian ini bernilai 0,000 dan F hitung sebesar 40,37. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,5 dan nilai F hitung sebesar 40,37 lebih besar dari F tabel sebesar 2,70. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan, maka peneliti dapat menyampaikan pembahasan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku keuangan mahasiswa di Kabupaten Buleleng. Literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan. Semakin tinggi literasi atau pengetahuan maupun pemahaman mengenai literasi keuangan, maka akan semakin baik pula perilaku keuangan yang dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri. Yang kedua yaitu pengaruh financial self-efficacy terhadap perilaku keuangan mahasiswa di Kabupaten Buleleng. Financial self-efficacy berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan. Semakin tinggi atau kuatnya keyakinan diri untuk mengelola keuangan dengan baik atau memiliki financial self-efficacy, maka akan semakin baik pula perilaku keuangan mahasiswa itu sendiri. Yang ketiga yaitu pengaruh gaya hidup terhadap perilaku keuangan mahasiswa di Kabupaten Buleleng. Gaya hidup berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan. Semakin tinggi gaya hidup atau tren yang diikuti oleh mahasiswa, maka akan semakin rendah perilaku keuangan.
mahasiswa. Yang keempat yaitu pengaruh literasi keuangan, financial self-efficacy, dan gaya hidup terhadap perilaku keuangan mahasiswa di Kabupaten Buleleng. Literasi keuangan, financial self-efficacy, dan gaya hidup berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan. Hal ini dikarenakan variabel independen penelitian secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Implikasi penelitian ini yaitu secara teoritis, hasil penelitian dapat melengkapi atau menambah teori tentang manajemen keuangan, khususnya tentang perilaku keuangan oleh mahasiswa yang dipengaruhi oleh literasi keuangan, financial self-efficacy, dan gaya hidup. Sedangkan implikasi penelitian praktisnya yaitu sebagai bahan evaluasi bagi semua masyarakat, khususnya mahasiswa di Kabupaten Buleleng, dalam mengelola keuangan seperti membuat catatan kecil mengenai pendapatan yang diperoleh atau pengeluaran yang dikeluarkan. Selanjutnya, bab 5, kesimpulan. Literasi keuangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan mahasiswa di Kabupaten Buleleng. Yang kedua yaitu financial self-efficacy berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan mahasiswa di Kabupaten Buleleng. Yang ketiga, gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan mahasiswa di Kabupaten Buleleng. Dan yang keempat yaitu literasi keuangan, financial self-efficacy, dan gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan mahasiswa di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya, saran dalam penelitian ini yang pertama yaitu bagi universitas di Kabupaten Buleleng. Diharapkan universitas dapat meningkatkan pembelajaran keuangan seperti adanya seminar ataupun kuliah umum yang berkaitan dengan literasi keuangan, pengendalian financial self-efficacy, cara menghindari gaya hidup yang mengikuti tren, pentingnya menabung, investasi atau sebagiannya yang menimbulkan perilaku keuangan yang sehat. Bukan hanya pada mahasiswa program studi akuntansi dan manajemen, namun seluruh prodi di setiap universitas. Yang kedua yaitu bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa akuntansi dan manajemen universitas di Kabupaten Buleleng pada khususnya. Penelitian ini menyarankan mahasiswa akuntansi dan manajemen di Universitas Kabupaten Buleleng khususnya dan masyarakat lainnya untuk sering membaca, mengikuti sosialisasi pentingnya mengelola keuangan pribadi atau berlatih sendiri dengan memanfaatkan media yang tersedia baik offline maupun online. Yang ketiga yaitu bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel bebas yaitu literasi keuangan X1, financial self-efficacy X2, dan gaya hidup X3. Untuk meningkatkan kualitas penelitian, peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya menggunakan variabel yang berbeda ataupun menambahkan lagi variabel lainnya seperti pengaruh jumlah uang saku dan lain sebagainya. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.